Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Ah. Dan kalau sampai itu terjadi, ingat ya, kalau sampai itu terjadi, berarti kalian yang memulai. Ini ketua pembina, ya, ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan saya juga tak lupa berdoa bagi saudara yang sakit, kiranya disembuhkan oleh Tuhan. Bagi saudara yang terikat, bebaskan oleh Tuhan. Bagi saudara yang lemah, dikuatkan oleh Tuhan. Dan bagi saudara saat ini yang belum menemukan jalan yang lurus, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Salam saudaraku, ASN Parepare udah diciduk, Ratu Entok juga sudah diciduk, Nora Ritonang lagi tunggu giliran ya, sedang proses lapor dia ini. Nah sekarang banyak netizen yang komentar nih di konten saya, Juma kapan bang? Juma kapan dilaporkan? Juma juga harus diciduk itu karena mulutnya itu lebih parah dari mereka-mereka ini. Oke lah, langsung aja kita akan bahas si Juma. Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Dan kalau sampai itu terjadi, ingat ya, kalau sampai itu terjadi, berarti kalian yang memulai. Ini ketua pembina, ya, ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah. Takbir. Mantap. Kalian mengatakan, kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Hah? Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan lo, tapi proses hukum berjalan. Maksudnya, lo memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik, kucuk. Jadi teman-teman, video ini merupakan video Juma koar-koar sebelum Ratu Entok itu diciduk ya. Jadi sudah beberapa hari belakangan sebelum si Ratu Entok itu diciduk. Makanya dia koar-koar dengan yakinnya, dengan bangganya teman-teman. Jadi katanya si Juma ini, dia siap pasang badan demi adiknya si manusia transgender si Ratu Entok ini ya. Oke lah, kita akan bedah satu persatu kalimatnya yang sangat-sangat provokasi ya di sini ya teman-teman. Yang pertama, dia bilang katanya Oten ya, orang-orang yang melaporkan si Entok itu katanya pansos gitu, karena si Entok ini lumayan terkenal katanya, orang terkenal ya. Jujur saya bingung dengan statementnya si Juma ini, kok bisa Juma ini dengan bangganya bilang si Ratu Entok ini terkenal dan banyak orang senggol dia itu karena pengen pansos gitu ya. Juma, otakmu udah terbalik ini ya. Justru di sini si Ratu Entok lah yang pansos. Pansosnya bagaimana? Yaitu dengan cara menghujat gambar Tuhan Yesus, biar rame itu akun sosial medianya. Apalagi dia itu kan selebgram ya, dia influencer, dia juga jual skincare, banyak produk-produk yang dia jual untuk bisnis gitu ya. Cobalah sebelum dia hujat gambar Yesus, cuma segelintir orang yang kenal dia, ya nggak ada yang kenal siapa Ratu Entok ini. Itu pun dikenalnya bukan karena prestasi lagi, tapi karena sensasi ya, yaitu dia berganti kelamin, melakukan transgender, lalu dia juga pernah menghina profesi perawat ya, sampai berurusan dengan hukum. Dan sekarang dia terkenal lagi gara-gara apa? Ya gara-gara menghina gambar Tuhan Yesus ya. Jadi si Juma ini nggak tahu malu ya. Yang begini kok dibilang terkenal dan katanya orang-orang pengen pansos dengan si Ratu Entok ini. Ada yang salah kayaknya dengan isi otaknya si Juma ini. Terus dia juga bilang tuh katanya, not-notnya Tuhanmu itu loh dipotong katanya, kok kalian nggak marah. Waduh, kalimat ini persis sama ya dengan hujatan yang juga dilontarkan si Nora Ritonang ya. Artinya mereka ini kan punya pola yang mirip dan sama di dalam menghujat teman-teman. Ya, saling menginspirasi mereka satu sama lain. Dan itu terlihat kan dari pemakaian kata yang mereka pakai untuk menunjukkan nama lain dari alat kelamin ya. Itu mereka pakai kata not-not ya. Sama kan sama si Nora Ritonang. Artinya memang si penghujat-penghujat ini itu memang sudah kompak sejak awal dan saling menginspirasi satu sama lain. Ya kalau bukan si Noran yang terinspirasi dari si Juma, ya si Juma yang terinspirasi
dari si Nora ini, ya memang beginilah kualitas mereka sebagai penghujat ya teman-teman. Jadi kalau Nora itu sudah dilaporkan atas perkataannya itu, harusnya Juma juga sudah pantas ini dilaporkan, karena mereka ini mempunyai kesamaan di dalam menghujat. Ya kita lihat aja lah nanti ya. Lalu yang ketiga, dia bilang kalau sampai Ratu Entok itu di penjara, berarti kalian yang memulai. Lalu dia pamer katanya, ya dia sebagai ketua pembina API ya, Apologet Islam Indonesia katanya. Dia tidak akan tinggal diam katanya. Waduh, ini ancaman atau tantangan ini si Juma ini ya. Juma ya. Itu loh faktanya sekarang adikmu si manusia transgender sudah diciduk di Polda Sumut tuh ya. Tetapi di mana dirimu sekarang nih? Kenapa nggak kelihatan lagi keluar-keluarmu setelah Ratu Entok diciduk tuh? Atau jangan-jangan kau pun saat ini lagi ketar-ketir nih, karena kau pun saat ini posisimu berpotensi untuk diciduk karena semua hujatanmu mirip dengan mereka. Bahkan bisa dibilang kau itu lebih parah. Itu adikmu si Entok itu sudah dipenjara di Medan. Minimal kunjungilah dia di Medan. Ya katanya siap pasang badan nih. Jangan cuma keluar-keluar doang, jangan cuma diam doang kamu di tempatmu sekarang. Ya tunjukkanlah keluar-keluarmu kalau kau siap pasang badan. Ya mungkin di Makassar sana kau bisa keluar-keluar ya. Tapi begitu kau di Medan, gak laku itu keluar-keluarmu ya Juma ya. Lagian kenapa sih kau itu keluar-keluar, pasang badan membela adikmu, si manusia transgender itu ya. Harusnya nih ya, kalau kamu itu memang waras ya, tindakan si Entok itu bukan malah kau support, bukan malah kau bela. Tapi kau ingatkan kepada dia bahwa menghujat sesembahan umat lain, itu dilarang loh oleh Allah SWT. Gak boleh katanya menghujat sesembahan umat lain. Bahkan lebih parahnya lagi, pria berganti kelamin dan menyerupai wanita itu saja sudah sangat laknat di dalam ajaran agama kalian. Tapi ini kenapa bukannya ditegur, tapi malah dibela-bela ya? Kau ini membela ajaran agamamu atau membela manusia transgender sebenarnya? Hati-hati kena ajab loh. Terus yang keempat, Juma ini menyinggung tentang orang Kristen yang katanya sudah memaafkan, tetapi proses hukum harus tetap berjalan gitu ya. Jadi menurut si Juma ini omong kosong semuanya itu. Karena dia tahu orang Kristen pasti saat ini hatinya mendongkol dan otaknya emosi. Ya, jadi dia mengatakan bahwa ini orang Kristen memaafkan itu omong kosong sebenarnya. Jadi begini ya Juma ya, saya kasih paham kamu ya. Yang dimaksud kami itu sudah memaafkan, itu adalah kami ini nggak perlu lagi marah berlebihan dan bermain hakim sendiri untuk meneror dan mengancam Ratu Entok atau bahkan menghalalkan darahnya. Enggak, kami sudah memaafkan, jadi kami nggak mau main hakim sendiri. Karena bagi kami Tuhan itu nggak perlu dibela. Lantas apa yang sedang kami bela di sini? Yang kami bela adalah keadilan hukum. Supaya hukum itu benar-benar berdiri tegak sebagaimana posisinya gitu loh. Itulah mengapa yang melaporkan Ratu Entok itu pada dasarnya adalah orang-orang hukum. Bukan saya, bukan pendeta, bukan tokoh-tokoh gereja, tetapi orang-orang hukum yang melaporkan. Dan juga ada itu ormas-ormas, ada PBB, ada HBB ya. Jadi gak ada sangkut pautnya dengan kami. Jadi ini murni karena penegakan hukum. Karena yang kita khawatirkan, kalau hal seperti ini terus-menerus dibiarkan dan dianggap sepele tanpa melewati proses hukum, maka itu bisa berpotensi merusak kerukunan umat beragama dan itu bisa tambah parah nantinya, bisa tambah kacau nantinya kalau dibiarkan. Apalagi Medan yang masyarakatnya itu majemuk dan selama ini saling hidup rukun antar agama lain. Tapi tiba-tiba muncul nih para penghujat-penghujat ini, ya tentu saja nggak bisa dibiarkan begitu saja dong. Jadi mungkin kamu nggak paham tentang hal ini ya Juma ya, karena kau bukan warga Medan yang masyarakatnya sangat majemuk dan hidup saling berdampingan antar agama. Karena bisa jadi kau di Makassar sana hidup terbiasa secara eksklusif ya dan hanya bergaul dengan golongan-golonganmu saja dan jarang bergaul dengan orang-orang yang berbeda denganmu. Makanya kau nggak paham akan hal-hal begini. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, Juma ini kapan dilaporkan? Juma ini kapan sih diciduk? Ya, kita tunggu aja lah ya. Karena mungkin situasinya kan berbeda antara Medan dengan Juma yang ada di Makassar. Karena di Medan itu teman-teman ada ormas-ormas Batak yang begitu besar ya, yang siap bergerak melawan intoleransi seperti PBB, lalu juga ada HBB, dan juga ormas-ormas lainnya. Sedangkan di Makassar situasinya itu berbeda dengan di Medan. Tetapi bukan berarti mustahil untuk ciduk Juma ya. Karena ASN Parepare yang ngakunya ketua FPI Parepare saja, yang katanya siap turunkan 1.000 laskar, ya, itu pun bisa diciduk ternyata. Itu semua karena ada kerjasama juga kan dengan ormas-ormas Islam yang ada di Parepare sana ya, yang masih setia untuk menjaga kerukunan umat beragama seperti ormas-ormas NU. Jadi kalau menurut saya ya, kalau mau ciduk si Juma ini ya minimal memang harus ada kolaborasi lah dengan ormas-ormas Islam. Khususnya ormas-ormas NU ya, seperti yang sudah dilakukan kepada ASN Parepare itu. Sebagai contoh nih ya, kasusnya si Julius HMC yang juga pernah dilaporkan oleh pendeta MYM ke Polda Jatim ya beberapa waktu lalu ya. Cuma sampai sekarang kabarnya belum juga diproses nih laporannya si Julius HMC ya, karena dia juga pernah menghujat tuh waktu itu. Ya karena memang sepertinya beritanya pada waktu itu kurang diviralkan dan juga kurangnya tekanan kepada pihak kepolisian ya.
Karena tidak ada juga kan ormas-ormas yang ikut menyuarakan pada waktu itu. Makanya kasusnya sampai sekarang ini ngambang, teman-teman. Dan kabarnya laporannya sampai sekarang nggak diproses-proses dan si Juliusnya masih bebas melenggang. Ya, dia menghujat di konten-kontennya. Tapi ya kita lihat aja ya ke depannya ya. Sepertinya dengan beberapa kejadian belakangan ini, saya perhatikan para penghujat-penghujat yang suka live di TikTok itu sudah mulai berubah nada bicaranya ya. Mungkin mereka mulai berpikir nih untuk berhati-hati dengan situasi yang ada saat ini. Karena segala hujatan mereka suatu saat akan jadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Dan itu yang kita harapkan, supaya mereka ini punya efek jera, supaya mereka ini berpikir kalau sekarang mereka tidak bisa sembarangan lagi untuk menghujat agama lain. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Kita sudah dengar kata-kata dari seorang Ustadz Juma, yang mana di video tadi kita melihat dan mendengar sendiri apa yang disampaikannya, yaitu kata-kata ancaman tentunya terhadap orang-orang Kristen yang pastinya yang melaporkan yaitu seorang Ratu Entok yang ternyata telah menghina foto Yesus Kristus sebagai foto yang dipercaya bahwa itu adalah foto Yesus Kristus. Dan di sini kita melihat seorang Juma bukan malah ya memberikan suatu kata-kata yang baik ya, yang mengatakan seharusnya seorang Ratu Entok tidak boleh seperti itu, dan seorang Ratu Entok seharusnya tidak baik menghina agama orang lain. Bukan itu yang disampaikannya, tapi justru dia mengancam seolah-olah dia membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh seorang Ratu Entok. Teman-teman, marilah kita sebagai orang-orang yang beragama jangan menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri dan hanya menganggap dirinya lebih benar dari orang lain, tanpa mau tegur dan bahkan tanpa mau diberikan pengajaran. Itulah seorang Juma yang kita lihat. Nah, seharusnya seorang Ustadz Juma, dia itu kan seorang Ustadz, memberikan yaitu edukasi yang baik, memberikan ceramah yang baik, memberikan nasihat yang baik kepada Ratu Entok, supaya jangan ada nanti muncul lagi entok-entok yang lain di kemudian hari yang melakukan hal yang sama. Karena itu tidak baik dan itu merusak keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi jangan lakukan itu lagi. Aturannya inilah yang disampaikan oleh seorang Ustadz Juma. Tapi kita melihat apa yang dilakukannya justru berbeda dan sangat menyesatkan yang dilakukan seorang Ustadz Juma. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini silahkan isi di kolom komentar. Komentar yang memberkati. Saya yakin saudara pasti tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kiranya video ini boleh memberikan kepada kita suatu pembelajaran bahwa kita tidak boleh sombong, bahwa kita tidak boleh menganggap diri lebih benar dari orang lain, dan kita ini tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.